Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Syahid, Ya Qarib. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah, bukakan hati kami menjadi ahlul yakin padamu. Bukakan pintu hikmah dari setiap takdir yang Engkau tetapkan untuk kami. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Al-Hikam nomor 116. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadzalika likusurin nadharihi. Siapa yang mengira terlepas hikmat karunia Allah daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena dangkalnya pandangan imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattahimillaha fi syai'in qadahu alaika. Jangan menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Rasulullah bersabda, jika Allah mengasihi pada seorang hamba, maka diuji dengan bala. Maka jika dia sabar dipilihnya, dan jika telah rela, maka diistimewakan. Barang siapa yang mengira terlepasnya hikmah karunia Allah pada setiap bala dan ujian yang ditakdirkan Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena dangkalnya iman seseorang. Begini hadirin, kita ini ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat diurus oleh Allah. Tiada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Tiada yang lebih menginginkan kita bahagia selain Allah, karena Allah tuh maha baik. Allah ingin kita bahagia, Allah ingin kita mulia. Tiada yang lebih menginginkan kita selamat jadi ahli sorga selain Allah. Itulah sebabnya diturunkan Rasulnya untuk memberikan petunjuk dan peringatan bagi kita. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki diri kita, Allah yang mengurus kita setiap saat, dan Allah juga yang menyayangi kita. Diturunkanlah Nabi Rasulullah SAW, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Dibawakan risalah Islam, Dinur Rahmah, agama penuh kasih sayang. Al-Quran sendiri mengawali surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi semua perintah Allah itu adalah untuk kebahagiaan kita, untuk kemuliaan kita, untuk keselamatan. Semua perintah Allah itu untuk kebaikan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan apapun dari kita. Semua yang dilarang oleh Allah, karena yang dilarang itu akan merugikan kita,
menyengsarakan, menghinakan dan mencelakakan. Tetapi, ada tetapinya. Kita ini kecenderungannya sebaliknya. Kita ingin ke sorga, tapi perilaku seperti yang berminat ke neraka. Kita tidak mau ke neraka, tapi amalan ahli sorga tidak kita lakukan. Allah juga tahu kelakuan kita seperti ini. Karena antara dosa dengan amal tidak sebanding. Itulah sebabnya satu pahala kebaikan 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi satu dosa hanya satu saja. Ini pun masih minus. Karena kebaikan yang kita lakukan belum tentu ikhlas. Maka ditolonglah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahitan macam-macam, mulai dari letih, sakit, difitnah, dihina, berbagai kepahitan dengan beragam bentuk, dan itu adalah tanda karunia Allah agar kita bersih dari dosa. Tertusuk duri sekalipun itu menurut Rasulullah akan menggugurkan dosa. Jadi kalau kita ditimpa kepahitan, kita tuh harus tahu bahwa ini tuh bagian dari kasih sayang Allah supaya kita bisa selamat. Nafsu kita tidak menyukai. Nafsu kita itu tidak menyukai apa yang Allah sukai. Jadi kita tuh maunya sesuka kita saja. Tetapi iman kita menyukai apa yang Allah sukai. Itulah sebabnya kepahitan tidak disukai oleh nafsu, tapi bagi yang beriman tahu ini ada hikmah. Doa yang tadi, Allahumma ftah lana hikmataka, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Minta dibuka pintu hikmah, sebab di balik kejadian apapun yang Allah tetapkan itu pasti ada kebaikan bagi kita. Hadirin, musuh yang mengantarkan kita dekat dengan Allah itu karunia dibanding kawan yang membuat kita jauh dari Allah. Keberlimpahan yang membuat kita terhijab dari Allah itu petaka dibanding kefakiran yang membuat akrab dengan Allah. Tapi kita tidak suka kepada kefakiran. Kita maunya mudah, lapang, dipuji. Itu tidak salah kalau kita punya ilmu dan amalan ahli syukur. Kalau orang tidak bisa diseret mendekat kepada Allah dengan jalan karunia, kalau Allah masih sayang dan ingin menyelamatkan dia, diseretnya oleh bala. Tinggal milih saja, mau didekatkan ke Allah dengan nikmat atau dengan bala. Saya sudah tahu jawabannya. Dan nafsu mah tidak suka kepada bala. Sama saya juga. Mungkinkah orang bisa dicintai Allah lewat kesenangan, kemudahan? Mungkin, namanya gerbangnya syukur. Makanya tinggal milih saja, mau dekat dengan Allah dengan sabar atau syukur. Kalau dengan sabar berarti bala. Ini sahabat saya Agus. Agus istrinya keguguran, ya. Semalam boleh pinjam mikrofonnya ya, maaf ya Agus. Bisa dibesarkan. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Agus menyikapi baru hamil istri berapa? 2 bulan ya? 2 bulan. Ini juga atas kehendak Allah. Kehendak Allah. Ini yang mungkin ini yang terbaik buat Agus.
ka- ka- karena Allah itu menyayangi aku. Menyayangi Agus ya. Agus kemarin gembira istri hamil, semalam keguguran. Perasaan Agus bagaimana sekarang? Ya, Satu sisi jadi sedih, sisi lain-lain ka- ka- kan mengatasi sedihnya gimana Agus? mengatasinya karena ada Allah. Ada Allah. Agus yakin ini perbuatan yang terbaik dari Allah. Yakin karena setiap aku berdoa kepada Allah, setiap saat aku meminta yang terbaik untuk kedua Agus. Agus selalu minta yang terbaik Ya. dan ternyata keguguran gitu. Ya. Jadi Agus merasa ini yang terbaik. Ya, Ya, Agus melihat pertolongan Allah tidak? melihat. Ya, Agus kemarin telepon karena sedang ceramah tidak terangkat. Lalu kirim WA, istri saya keguguran. Ya, terus ditanya, di mana sekarang istrinya? Jam berapa? Malam ya, sempat telepon ya. Di mana? Di rumah. Di rumah. Kenapa keguguran kok di rumah ini? Karena apa? Karena naik turun tangga. Ya, biaya rumah sakit dan sebagainya ya. Ya, Tapi sekarang sudah selesai nggak pengurusannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibantu sama komponen juga. Ya, itu cuma jalan dari Allah ya. Teman-teman. Pas mendengar begitu langsung kontak. Dokter di mana? Karena kita ada rumah sakit. Rumah sakit khusus untuk yang melahirkan, jadi ngepas. Telepon dokternya sedang siaran di TV, langsung dihentikan, ambulan langsung dikirim. Ini Allah yang menggerakkan. Ya. Ambulan langsung datang ke rumah Agus, benar? Dokter sudah menunggu di sana dan diselesaikan di Kiret sampai jam 11 malam ya. 12. Sampai jam 12 malam. Selesai, sekarang udah bisa pulang ke rumah. Udah pulang. Itu kalau tidak dibantu secara syariat ini bisa bermasalah besar. Tapi itulah Allah menolong ya. Ya, aku juga mengucapkan terima kasih sama dan komponen udah membantu aku. Alhamdulillah. Semua itu adalah Allah yang menggerakkan, Gus. Ya kan? Tapi berterima kasih bagian dari syukur. Alhamdulillah. Ya begitulah Allah menggerakkan. Siapa yang dia gerakkan? Gerakan saja. Dokternya dengan sukacita bergerak. Ambulan juga sudah dekat lagi, sudah sedia di pesantren ya. Masya Allah. Dan yang lebih mahal lagi adalah Agus dibukakan hatinya mengenal bahwa takdir ini adalah bagian dari takdir terbaik dari Allah. Lebih lega nggak Gus? Amin. Istri juga bisa nerima ini. Bisa nerima, cuma sama Agus dikasih masukan istri. Istri dikasih masukan apa? Makanan, kue atau apa? Nasihat. Nasihat. Saya tidak meminta apa-apa dari kamu, tapi saya minta kamu bersyukur. Bersyukur gitu. Jadi sayang, aku tidak minta apa-apa darimu, tapi minta bersyukur gitu. Ya. Oh, pakai sayang juga ya. Oh, namanya bisa. Jangan disebutin itu. Jadi ingat itu. Ini romantis, Gus. Begitulah hadirin, bayangkan mengharapkan anak meninggal tapi tetap tenang. Karena apa? Karena tahu hikmah. Betapa banyak kejadian kecil saja membuat orang menderita karena tidak tahu hikmah. Ini baca nih di sini tentang salah seorang sahabat Nabi yang dioperasi itu kepada Urwah bin Zubair
ketika tabib memutuskan harus dipotong betisnya, beliau Urwah bin Az-Zubair, semoga Allah ridhoi kepadanya, tidak mau dibius, tidak mau diberi obat tidur, terus potong saja. Dan ketika digergaji betisnya tidak terdengar keluhan kecuali hasbi Allah, cukuplah bagiku rahmat Allah. Bayangkan dioperasi tanpa dibius itu hadirin. Dulu memang teknologi masih sangat sederhana. Dan sesudah selesai dibungkus saja itu betis yang diamputasinya itu, lalu dicuci, dibungkus dan dikuburkan di pekuburan muslimin. Lalu ia berkata, Allah telah mengetahui bahwa kaki itu tidak pernah saya gunakan untuk berjalan kepada maksiat. Lalu ia berkata, ya Allah, jika engkau ambil maka banyak sisanya. Jika engkau memberi bala masih banyak yang selamatnya. Begitulah hadirin, kalau orang dibukakan pintu hikmah lebih fokus kepada karunia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kenapa orang bisa sabar? Karena berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah tuh penguasa kita yang maha baik, pasti melakukan segalanya baik. Begini, saya mau nanya nih, kapan Allah berbuat jelek kepada kita? Pernahkah dalam hidup ini kita diperlakukan tidak baik oleh Allah pencipta kita sehari saja? Tolong dijawab. Pernah tidak? Yang betul. Sejam, semenit, sekejap? Tidak pernah. Allah maha baik. Yang puluhan tahun kita diperlakukan baik oleh Allah. Kalau sesuatu saat Allah memberikan ujian, sesuatu yang tidak cocok menurut keinginan kita, berprasangkalah selama ini aja Allah tidak pernah berbuat jelek. Kenapa ketika ada sesuatu yang tidak cocok kita malah berprasangka buruk? Katakan, ada orang baik sekali kepada kita dan tidak pernah berbuat buruk kepada kita. Suatu saat melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita, pasti kita baik sangka, enggak lah, beliau mah selama ini juga baik. Dia mau ngasih tapi tidak jadi misalkan. Nanti ya harusnya kita diberi tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita pasti tahu, beliau mah selama ini sangat baik. Kalau hari ini melakukan sesuatu yang enggak cocok, pasti ini ada hikmahnya. Apalagi Allah, benar? Makanya berbaik sangkalah, di balik kepahitan apapun harus berbaik sangka karena Allah tidak pernah berbuat jelek. Satu itu. Yang kedua, bahwa yang kita anggap pahit itu ternyata ada karunia besar di sana. Kalau kita sabar, yang tidak kita bisa raih dengan kelapangan. Berapa banyak ya seperti ibunya Nabi Adam, ulangi, Nabi Musa disuruh menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Berat sekali ini. Punya anak dihanyutkan. Tapi Allah punya rencana sendiri. Ternyata dibelokkan, masuklah ke istana Fir'aun. Jadi selamat karena ini anak lelaki. Yang lain kan setiap anak laki-laki dibunuh. Satu selamat dari pembunuhan. Bagaimana ibu dan anaknya jauh? Ternyata dicarikan yang menyusui, tidak ada yang cocok nih. Bayi tidak mau disusui siapa-siapa. Ketemulah dengan ibunya Nabi Musa yang tidak diketahui oleh Fir'aun. Akhirnya disuruh kumpul tuh di rumah Fir'aun, ibu dan anak. Memang syariatnya dihanyutkan dulu. Maka jangan suka buruk sangka hadirin. Masih ingat yang digigit anjing? Dia minta jodoh, terus digigit anjing. Tidak nyambung. Minta jodoh, yang datang anjing betina. Tapi sesudah digigit, dibawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Ketemulah rahasianya. Dia nikah akhirnya dengan perawat. Karena memang gigitan anjing itu jalan supaya ketemu jodohnya. Nah, kita suka berburuk sangka.
Kenapa saya minta jodoh digigit anjing? Padahal ini adalah perjalanan menuju takdir terkabulnya harapan dia. Makanya jangan buruk sangka. Kita kan kayak kita aja jadi orang ada di perut ibu dulu, betul? Mau jadi sarjana juga pakai sekolah dulu, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, kuliah 4 tahun. Berapa tuh? Hanya untuk jadi sarjana, padahal jadi sarjana juga gembiranya sebentar. Wisuda gembira, sesudah itu pusing cari kerjaan ya. Hidup memang begitu. Jadi jangan berburuk sangka. Kita simak dulu surat Al-Baqarah ayat walanabluwannakum bisyai 154 atau 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikianlah Allah membuat takdir kepahitan itu selalu lebih kecil dibanding nikmat. Bisyai, sedikit saja. Ya kan? Sakit gigi satu aja udah cukup. Ya. Karena satu juga paten. Kalau sakit gigi sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Tepat. Yang sakitnya disabari, yang tidak sakitnya disyukuri. Jadi banyak sabar, banyak syukur. Banyak yang sakitnya, banyak yang tidak sakitnya. Begitu, tapi sayang kita fokusnya kepada sakitnya. Lupa kepada nikmat lainnya. Saya tanpa bermaksud meremehkan penderitaan seseorang yang pernah diambil rahimnya. Sedih sekali, karena tidak mungkin punya anak. Tapi ketika ditanya apakah jantungnya sakit, oh alhamdulillah jantung saya sehat. Mungkin paru-parunya ada flek atau ada kerusakan. Oh enggak, alhamdulillah. Atau mungkin ginjalnya ada, oh alhamdulillah saya tidak gagal ginjal. Empedu mungkin mengeras, tidak. Mungkin saraf-saraf kejepit, oh alhamdulillah saraf saya normal. Atau ingatan mungkin ada kurang, oh normal alhamdulillah. Alhamdulillah ya hanya rahim katanya, yang lainnya normal, pulang saja. Yang tadinya sangat sedih menjadi bersyukur, tergantung fokusnya kemana. Salah satu cara lain agar kita sabar, fokuslah kepada karunia yang Allah berikan.
Ada orang yang sebel ke kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Bukankah lebih banyak orang yang baik ke kita? Ibu baik, bapak baik, teman-teman baik, saudara baik. Kenapa kita fokus kepada yang sebel? Jadi kita menderita, salah sendiri. Ada yang nge-WA satu patah kata, nggak enak, kamu seperti perkedel. Kita perkedel bukan? Berarti dia tidak tahu perkedel. Atau memang kita mirip. Tinggal di delete, baca yang enak-enak, selesai. Tapi kita suka ngegulung satu SMS yang tidak enak, dipikirkan, sakit hati, sampai lupa kepada orang-orang yang sayang, yang baik, yang menghargai. Ini tidak adil. Benar? Dan belum lagi ingat pahala. Karena ada pahala yang tidak bisa diraih kecuali dengan kepahitan. Belum lagi ingat derajat. Ada derajat di sisi Allah yang tidak terkejar oleh amal kita, tapi terkejarnya oleh bala. Kita dikehendaki Allah naik ke satu derajat. Sholat tidak khusyuk, saum juga pas-pasan, ngaji sedikit, sedekah pelit. Tapi Allah mau ngangkat derajat, tidak keangkat nih oleh pahala kita. Karena minus terus. Bala nih, difitnah, kena sakit, apa, sehingga pahala dari kesabaran ini bisa mengangkat derajat kita. Ini ada kisah menarik. Ada seorang yang ibadahnya standar saja, tapi hatinya peka. Ilmunya juga tidak banyak, tapi belum banyak, tapi hatinya peka. Ditanya kepada guru, kenapa mbah? Hamba Allah ini kok hatinya peka? Sedang yang ini kurang peka. Apa jawaban guru saya? Lihat saja ujiannya. Benar saja, ini ujiannya banyak, bertubi-tubi. Sehingga rontok itu dosa-dosanya. Sedang yang dipuji malah ketipu oleh pujian. Tidak bisa tobat, tidak gugur dosanya, malah nambah dosanya. Ujub, takabur karena pujian dan penghargaan. Sehingga makin tebal hatinya. Makanya jangan berburuk sangka nih kepada orang-orang yang banyak ujiannya, karena boleh jadi habis dosanya terangkat derajat. Kita suka kagumnya dengan yang dikasih kemudahan, kelapangan. Belum tentu itu ngangkat. Kalau tidak jadi ahli syukur itu istijraj. Na'udzubillahi min dzalik. Mana yang baik? Tidak punya uang lalu sabar. Mana yang saudara sukai? Banyak uang tapi syukur. Langsung cerah. Saya lihat saudara tegang, takut pilihannya yang membuat terkabul, menderita. Tenang saudara, karena saya juga seperti saudara. Ya. Terima kasih. Cukup? Ada lagi yang mau dibacakan, disampaikan? Ustaz? Surat Asy-Syura, surat 30, ayat surat ke-42, ayat 30-31. Surat ke-42, ayat 30-31. ayat 30-31. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu,
dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di muka bumi, dan kamu tidak akan memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Begitulah keburukan-keburukan dosa yang kita lakukan akan menimpa kita. Nah, Allah menggugurkannya di dunia ini dengan berbagai kepahitan. Capek saja menggugurkan dosa. Banyak masalah itu menggugurkan dosa. Dan Allah akan menggugurkan dosa bagi gugurnya daun-daun. Maka ridholah kepada berbagai kepahitan. Ridho itu bukan tidak ikhtiar. Nasi jadi bubur ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal jadi bubur ayam spesial. Ridho dengan satu takdir sambil ikhtiar ke takdir lain. Sakit gigi ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek. Karena sama seperti saudara, sakit gigi. Ini tidak ada dokter gigi nulis kayak gini, ya enggak? Bagaimana kalau dokternya tidak praktek? Kan ridho lagi. Tidak boleh mengatakan, tahu begini saya tidak akan pergi. Nah, ini adalah kesalahan. Bagaimana tidak pergi sudah nyampe. Kalau genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Benjol. Terima, hadirin, sudah tanda terimanya, ya. Tidak boleh kita mengatakan saya tidak terima. Bagaimana tidak diterima? Sedang tanda terimanya sudah bisa dipotret, ya. Ada pertanyaan silakan. Ya. Sampai Pak. Itu Pak di belakang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhedi. Saya datang dari Serang berserta rombongan. Alhamdulillah pada kesempatan ini sedikit tadi tausiah sangat menyentuh hati saya karena saya baru pertama kali datang ke Darut Tauhid, bahkan tadi putar-mutar keliling sampai beberapa kali sampai nyasar. Tapi alhamdulillah dengan tekad. Jadi Bapak banyak tahu banyak jalan, ya, banyak tempat. Bagus, sering. Tapi alhamdulillah akhirnya kami sampai ke sini. Ada yang saya ingin pertanyakan mengenai tadi yang di. Tunggu dulu. Jadi Bapak muter-muter tadi di daerah mana? Tahu Pak, saya banyak keliling-keliling aja sampai ke Mas Pastor kemana lah keliling-keliling aja. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya pertama ya. Jadi tahu gitu, Iya. Muter lagi jadi akhirnya terus jadi tahu. saja muter Pak ya. Biasanya muter tuh sekali udah cukup Pak ya, nggak apa-apa. Sedekah bensin. Iya. Silakan. Ini kan saya suka berbeda pandangan dengan orang tua saya. Mengenai kan orang tua saya suka menginginkan saya ini seperti orang lain gitu. Hartanya banyak, terus ininya banyak, tetapi takdir saya, takdir ke saya itu jauh apa yang diinginkan oleh ibu saya dan orang tua saya. Tetapi dalam hati saya itu yakin bahwa apa yang saya terima ini adalah ujian saya gitu. Menghadapi pertama orang tua, terus ujian saya juga menghadapi takdir yang diberikan oleh Allah. Juga ini saya bertanya kepada ketika saya memberikan nasihat kepada orang tua gitu, apakah saya salah atau enggak gitu, mengenai pilihan saya itu saya lebih ke takdir Allah gitu yang saya inginkan. Bagaimana gitu. Bapak nasihat ke orang tuanya seperti apa? Jadi lebih ke ibadah kita gitu, lebih kita meningkatkan ke ibadah kita daripada kita memikirkan tentang duniawi gitu. Ya Bapak bicaranya bagaimana ke orang tua? Pak. Ya Bu, kata saya bukan ibaratnya pingin saya seperti mereka, punya anu gitu kan. Punya anu teh apa? Ya. Jangan anu atau yang lain kata-kata. Punya mobil, punya nah, itu. sawah yang luas, punya tanah yang luas gitu. Ya,
Tapi takdir saya juga begini gitu Bu. Saya sudah berusaha dengan susah payah, saya bahkan kerja banting tulang ke sana, tapi takdir saya seperti tetap kayak gini gitu Pak. Nggak berubah, tapi saya tetap sabar gitu Pak. Tetap sabar menghadapinya karena saya yakin dengan dibalik semua ini gitu Allah menentukan saya, mungkin rezeki saya bukan di sini gitu. Mungkin rezeki saya di akhirat nanti, mungkin itu pandangan saya. Bapak apa yang kurang emang rezekinya? Ya dibanding-bandingkan gitu kan Pak, kalau kita Bandingnya dengan yang mana? dengan yang kayak yang punya mobil kan, kita nyaman sifat manusia pernah kan. dibandingkan nggak dengan yang tidak punya tangan, tidak Iya. punya kaki? Makanya saya membandingkannya ke bawah Pak. Jangan dibandingkan dengan pemikiran orang tua saya langsung ke atas itu Pak. Apa saya salah atau gimana? Mohon petunjuk dari A gitu. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi rezeki teh sudah beres pembagiannya hadirin. Kalau semuanya kaya repot. Coba mau tidak diberikan mobil, mau nggak diberikan uang 10 miliar per orang? Jawab, kalau mau, kalau tidak hadirin. Nanggunglah ngarang ini 100 miliar ya nggak? Ngarang aja pelit sayang ya nggak? Mau 100 miliar? Kira-kira orang sedunia mau nggak kalau dikasih uang sebanyak itu? Kita ngelamun sebentar ya. Kalau misalkan kumpul orang Bandung semua di lapangan, berapa juta nih orang Bandung? Berapa juta sekarang? 3,5 juta. Ya Allah, berilah 100 miliar per orang. Engkau maha kaya, jagat semesta ini milikmu. Gak ada artinya 100 miliar bagi Allah, benar? Ijabah aja, setiap orang punya 100 miliar. Cik kira-kira seperti apa? Kan? Anak, ini bekal, kasih bekal oleh ibunya 100.000. Yang benar aja Bu, saya 100 miliar, ibu bekal 100.000. Yang lupa anaknya 100 miliar. Lidah tuh pada menjulur, kadang ngitung terus. Pergi, mana ini? Angkot nggak ada, pada nggak ada yang mau jalan. Lagi apa coba? Ngitung uang. Emang gaplok jadi gak mau disebut emang. 100 miliar masa emang. Om atuh jalan ke sana, nggak ada gojek dan lewat ya. Mau ngapain ngegojek 100 miliar? Sampai di sekolah, Bu Guru kok nggak ngajar? Apaan nyebut guru? Mau punya sekolah sendiri gitu. Setiap guru bikin sekolah lagi ngitung uang Bu Guru, dan kecapean karena jalan juga ke sekolah. Ke kantin, Bi, kojon, apa bibi? Lihat nih duit bibi, tante gitu hadirin. Tukang sayur juga lagi dilempar-lemparin sayurnya. Ngapain jadi tukang sayur 100 miliar? Kira-kira kacau tidak? Naik motor ban meletus, Mang, naon saya nyebut Mang, gak ada bikin ban meletus, mau bikin pabrik ban. Kacau tidak ini? Sampah berantakan, kemana tukang sampah? Jangan ngomong tukang sampah kamu, ha? Berhenti semuanya, jadi orang kaya, kacau hadirin. Nggak ada tukang sampah, nggak ada pom bensin, nggak ada. Yang gaji-gaji kecil mah berhenti semua. Pegawai negeri juga. Kenapa saudara nggak? Apa bos? Bikin perusahaan sendiri lewat sekarang, nggak jadi pegawai negeri. Itu udah 2.800.000 ya. Kacau. Udah terimalah bagiannya masing-masing ya. Ikhtiar aja yang bagus, sempurnakan, ridho dengan apa yang ada, syukuri sampai terus. Kerjanya sama, hasilnya beda-beda. Tapi kita kan harus kerja keras. Emang yang paling kerja keras paling kaya atau tukang batu paling kaya ya? Udah batunya keras dipukulin siang malam tetap bebok ya. Tapi kita harus pinter supaya kaya. Lihat yang pinter-pinter, apa jadi kaya? Enggak juga.
Banyak yang sekolahnya nggak jelas, tapi kalau mau kaya mah kaya we. Kita harus jadi penguasa. Emang semua presiden, semua orang yang punya jabatan kaya belum tentu, sebagian mah di penjara ya. Udahlah. Yang paling penting mah kita mah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Syukuri apa yang Allah beri. Tapi gimana orang tua saya menuntut? Gak apa-apa karena pengertiannya baru segitu ya. Kalau kita wajahnya tenang, sikapnya baik, ke orang tua memuliakan, nanti Allah membulak-balik hati. Jangan jengkel ya. Untung kita diberikan kesabaran. Atulah jangankan sekampus hadirin, seibu sebapak aja takdirnya beda-beda. Tuh. Saya diberikan amanah anak 11, beda-beda itu. Bentuknya beda, jangkungnya beda, bakatnya beda, hobinya beda, karakternya beda, rezekinya beda, jodohnya juga beda-beda. Mustahil atau jodohnya sama. Gitu Pak, sing soleh aja Pak, nggak usah banyak menjawab. Insya Allah saya akan ikhtiar terus, gitu. Gak usah banyak nasehatin, nanti disangka banyak kamu loba nasehat ya enggak. Gak usah banyak nasehat dengan kata-kata Pak. Lebih baik kalau punya uang kasihkan aja ke orang tua ya. Dan gak apa-apa itu ujiannya. Jangan pinjam-pinjam. Masih ingat yang pinjam gelang itu? Lebaran, tiap lebaran dia tertekan. Kenapa? Karena lihat semua kakaknya, adiknya pada gelangnya bagus-bagus, ini ibu-ibu. Bilang ke suaminya, Pak belikan gelang. Kalau karet gelang mah kebeli, Neng. Gelang mas mah nggak sanggup, nggak ada uangnya. Terima atuh. Karena tidak nerima keadaan, pinjam gelang ke tetangga untuk lebaran. Atuh setiap salaman tuh begini. Gelangnya paling bagus. Giliran mau sungkem sama ibu ketika ngariung, sungkem duluan. Selesai sungkem si ibu terpana melihat gelang anaknya. Neng kamu teh sepanjang jadi anak gak pernah ngasih apa-apa sama ibu. Ibu mah gak pengen apa-apa selain pengen gelang. Atau langsung tengkurep hadirin. Gelang tetangga itu. Udah nggak usah maksa-maksain diri, ingin seperti orang lain. Just the way you are. Emang apa artinya? Aduh, ini rawas. Ya, penanya selanjutnya. Ibu-ibu ada? Bapak katanya tuh. Tidak ada? Ya silakan satu lagi. 3 ya supaya ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afagir Ahmad bin Hasan Al-Haddad ingin menanyakan. Nama Afagir Ahmad bin Hasan Al-Haddad ingin menanyakan kepada AA, bagaimana cara anak supaya bisa berbuat soleh kepada orang tuanya yang telah tiada. Itu aja. Bagaimana caranya anak supaya soleh kepada orang tuanya yang sudah tiada? Betul lah. Ini orang tuanya masih ada kan? Udah nggak ada anak. Bapak tuh ingin anaknya soleh. Iya. Enggak. Ini kan punya orang tua. Kedua orang tua anak udah nggak ada. Oh, bagaimana caranya anak berbakti ke orang tua? Betul. Yang sudah tiada? Betul lah. 1, jadi anak soleh. Itu berbakti. Caranya Ya soleh weh. Ganti nama ya. Jangan. Astagfirullahaladzim, sia-sia nih.
Jadi anak soleh itu anak yang yakin ke Allah, patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangan dan senang pasrah kepada Allah. Hei, dengerin Pak. Udah segitu aja. Satu, karena anak soleh itu doanya didengar oleh Allah. Mau orang tua dapat mahkota, jadi hafiz Quran yang ikhlas. Nanti pahalanya mengalir. Yang kedua, doakan banyak ke orang tua. Kita jadi anak soleh saja sudah jadi kebaikan bagi orang tua. Karena nama kita kalau dipanggil orang tua kita kebawa juga kebaikannya. Kalau anak durhaka nanti mencoreng nama orang tua juga. Yang kedua banyak doakan karena doa anak sampai. Yang ketiga banyak sodako. Jangan lupa sodako tuh niatkan aja juga. Semoga pahalanya mengalir kepada orang tua. Allah tahu banyak yang sedekah tapi nggak ingat ke orang tuanya. Doakan saja, ya Allah semoga sedekah saya ini juga mengalir ganjarannya bagi orang tua. Barusan ada program untuk memuliakan anak yatim. Seseorang bersedekah, tolong doakan supaya sampai juga sedekah saya ini untuk orang tua saya. Kita sedekah-sedekah saja, padahal bisa juga sedekah diniatkan supaya pahalanya mengalir kepada orang tua. Kita dapat, orang tua dapat. Tapi tidak semua anak bersedekah menginginkan orang tua dapat pahalanya. 3, sambungkan silaturahim dengan kawan-kawan orang tua yang masih ada ya. Supaya tersambung nanti kebaikannya, doanya dengan kawan-kawannya. Nama baiknya juga di antaranya itu. Kalau mau haji, belum haji, hajikan ya. Kalau mau wakaf, wakaflah atas nama orang tua. Insya Allah saudara dapat pahalanya, orang tua juga dapat pahalanya. Itu di antaranya ya. Terakhir, ada yang mau ditambahkan Ustaz? Hadis yang tadi Ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bithalas. Ilmun yuntafa'un bihi wa sadaqatun jariyatun wa waladun salihun yad'u lahu. Apabila meninggal anak Adam maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu. Terakhir, ya ibu-ibu silahkan. Ini yang ngacung barusan ibu-ibu bukan? Habibah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ada sesuatu pilihan yang harus diambil, bagaimana cara mengetahui pilihan itu yang terbaik? Terima kasih ya. 1, harus tahu ilmunya, pilihan ini disukai Allah atau tidak. Misalkan mencari jodoh ya kan, jodoh bukan? Kan ada kriterianya mencari jodoh yang baik ya, jangan sembarang cari lalu sesuka kita. Maka pentingnya ilmu agama itu untuk mengetahui, selain ilmu agama itu untuk mengenal Allah, juga mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang Allah, apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh Allah. Itu ilmu agama. Makanya orang yang jauh dari agama dia tidak tahu mana yang baik dan yang buruk. Lalu istiqoroh dan musyawarah. Harus diskusi juga dengan orang-orang yang tahu ilmu, pengalaman. Karena tidak akan rugi orang yang istiqoroh, tidak akan kecewa orang yang musyawarah. Istiqoroh, dan istiqorohnya itu tidak harus di antara 2 pilihan. 1 pilihan juga istiqoroh, karena yang kita pilih itu belum tentu yang terbaik. Jadi misalkan ini saya ada 3 akhwat yang mau sama saya. Yang betul, sebetulnya saya mau sama dia.
memilih yang mana di antara tiga ini boleh istiqoroh. Tapi satu aja juga harus istiqoroh. Karena yang satu juga belum tentu yang terbaik. Begitu? Nah, istiqoroh yang baik itu jangan ada kecenderungan nafsu. Benar-benar kita tuh rela lah dengan pilihan Allah. Jangan sampai ya Allah, sekiranya ini baik, mudahkan. Tapi kalau nggak baik, tinggal dibaikin aja olehmu ya Allah. Itu memaksa. Apa susahnya bagi engkau membuat dia jadi baik? Dicocok-cocokkan ya. Atuh ya Allah. Ya, bangga weh atulah. Terima kasih. Cukup. Alhamdulillah. Satu lagi. Makasih. Bapak bawa sendiri mikrofonnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum Terus warahmatullahi kenapa ke sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngotot mau bertanya Ustadz. Soalnya datang jauh-jauh dari Banjarmasin. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada AA dan Darut Tauhid. Luar biasa perkembangan Darut Tauhid. Saya tahun 2004 mondar-mandir sekitar UPI dan Darut Tauhid. Waktu itu kuliah di Pasca Sarjana UPI, kuliah juga di Pasca Sarjana UNPAD. Tahun 2006 selesai, saya kembali. Waktu itu sempat kita bergabung di, ada dulu gerakan kita yang waktu itu sudah tersebar seluruh Indonesia. Pernah bergabung waktu di namanya Gemanusa, Gerakan Gemanusa, ya. Membangun Nurani Bangsa. Ini juga sekaligus jadi pertanyaan, bagaimana kelanjutan Gemanusa. Yang kedua, kebetulan saya backgroundnya ilmu politik, jadi saya mau bertanya berkaitan dengan politik. Bagaimana menurut tentang kondisi bangsa kita saat ini? Apakah ini ujian, takdir atau bagaimana? Saat ini katanya kas negara kita sudah kosong. Kemudian kedaulatan negara kita saya kira sudah sangat memprihatinkan. Kita sebagai seorang muslim, apalagi kita mayoritas di Republik ini, sejarah mencatat bahwa peranan umat Islam memerdekakan bangsa ini itu tidak bisa dipungkiri. Karena perjuangan umat Islam dan ulama sehingga negara ini ada. Saya kira tidak bisa kita berpangku tangan melihat kondisi nasib bangsa kita seperti ini. Kira-kira bagaimana menurut pandangan A dan nasihat buat kita dan umat Islam pada umumnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gemanusa, Gerakan Membangun Nurani Bangsa, mudah-mudahan suatu saat dihidupkan kembali ketika sudah ikhlas sekali membangunnya, ya. Dulu bagus, tapi bisa lebih bagus kalau memang nuraninya makin ikhlas, gitu. Yang kedua, tentang kondisi bangsa kita, ya. Sebaiknya kita ubah negeri ini dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Coba ulangi. Dengan 3M, Ya, mulai pada diri sendiri, kurang. Apa 3M, Pak? mulai. Kasihan, maaf ya. Sekolah 2 pasca sarjana makanya hadirin mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat sekarang. sedih melihat bangsa kalau banyak yang kurang jujur, kita saja yang jujur.
Kita didik keluarga kita keluarga jujur. Kalau ada sekolah, didik murid-murid jadi orang-orang jujur. Gitu. Merubah bangsa ini dengan 274 juta orang tidak seperti membalikan tangan. Sesudah melihat negeri kita seperti ini, AA dan kawan-kawan di sini lebih fokus lagi sekarang. Berusaha mendidik para santri. Mungkin saya sudah meninggal suatu saat, tetapi mudah-mudahan yang dididik di sini nanti bisa bagian dari solusi. Orang-orang yang jujur, yang punya karakter baku, yang hatinya ikhlas, jujur dan tawadu, serta punya keberanian berbuat yang baik, disiplin dan tangguh. Gitu. Mulai dari diri sendiri, jangan-jangan kita memang kecewa kepada negeri padahal kita mirip. Tidak jujurnya, tidak disiplin, tidak amanah. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai sekarang lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita melakukan itu dan Allah pasti tahu apa yang kita lakukan, kita dijadikan jalan perubahan bagi yang lain. Kalau kita hanya ngomong dan Allah tahu kita tidak cocok dengan omongan, ya kita bagian dari masalah. Bersatulah, bersatulah, ukhuwah Islam sedunia. Sedang dia aja dengan temannya gak akur, ya. Di masjid aja gak akur. Kita coba saja. Kalau ingin ukhuwah Islamiyah terbangun, ya ini yang dekat-dekat harus akur, ya. Ingin Indonesia bersih, bersihkan oleh kita. Ingin Indonesia rapi, masuk ke masjid sendalnya rapi. Indonesia pengen rapi, sendal dia juga berantakan, ya. Jadi begitulah sederhananya salah satu kiat supaya kita menjadi bagian dari solusi 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulailah saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya ghafurur rahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Golongkan kami menjadi hamba yang merasakan indahnya hidup, penuh cinta kepadamu ya Allah. Merasakan keindahan hidup, penuh cinta darimu. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya mengabdi padamu. Hati yang selalu terpaut padamu. Jadikan kami menjadi bukti indahnya agamamu. Jadikan kami menjadi jalan darimu. Jalan hidayah bagi saudara-saudara kami yang belum mengenalmu. Menjadi jalan ilmu bagi saudara-saudara kami yang masih jahil. Jadikan kami menjadi jalan rizkimu bagi saudara-saudara kami yang fakir. Jalan pertolonganmu bagi hamba-hambamu yang merindukan pertolonganmu. Jadikan kami menjadi jalan sebanyak-banyaknya karunia bagi makhluk-makhlukmu. Namun jagalah hati kami ya Allah, agar ikhlas menjalani semua ini. Ya Allah, tenggelamkan diri kami dalam nikmatnya bersyukur. Indahkan diri kami dalam lezatnya bersabar. Teguhkan hati kami dengan nikmatnya berbaik sangka ridho kepada takdirmu. Tuntun agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalanmu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran
Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan yang dililit hutang piutang ya Allah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Berikan pekerjaan yang mendekatkan padamu, lindungi dari ikhtiar yang menjauhkan darimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.